Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas belum? Sudah, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja. Ini teman-temannya baru masuk 17 orang. Yang lain sudah tahu kan ya? Sudah akses e-learning? Kita mulai saja, sudah lebih 5 menit dari jadwal. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Zoom saya tidak akan memaparkan atau tidak akan memberikan materi, tetapi materi sudah bisa diakses di e-learning. Yang akan saya jelaskan di Zoom hari ini adalah peraturan-peraturan perkuliahan yang perlu Anda ketahui supaya nanti tidak bingung perkuliahan online-nya seperti apa untuk mata kuliah ini. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin yang tadi akan saya sampaikan, perkenalkan dulu, pasti sudah tahu namanya karena sudah ada pada saat Anda isi KRS dan lain sebagainya. Nama saya adalah Reni Rian Marliana. Ada yang semester lalu kalkulusnya dengan saya tidak, atau semuanya sama Bu Dedeh? Sama Bu Dedeh, Bu. Sama Bu Dedeh ya? Sama Ibu. Ya, Bu. Oke, ada yang sama Reni juga, sama saya, maksud saya. Nama saya, Ya. Ini bagi yang masih belum kenal, saya ulangi lagi ya. Untuk yang sudah kenal mungkin untuk mengingatkan kembali. Nama saya Reni Rian Marliana. Dulu saya kuliah S1 dan S2 itu di Universitas Pajajaran, program studi statistika. Maka di semester ini saya ditugaskan sesuai dengan bidang keahlian, yaitu memberikan perkuliahan di mata kuliah probabilitas dan statistika atau statistika dan probabilitas. Nah, sebelum saya bekerja di sini, untuk diketahui juga bahwa kita sudah berubah nama, bukan lagi STIMIK Sumedang, tetapi menjadi fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Unsab Sumedang, yang merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi di perguruan tinggi PTSA. Pasti sudah tahu ya. Nah, sebelum saya bekerja di sini, saya dulu setelah lulus S1 menjadi bagian dari project di Outsourcing Research of Business Unit di PT Telkom R&D Center Bandung selama beberapa bulan. Kemudian ketika projectnya selesai, diterima bekerja di PT Multi Garmen Jaya di Cardinal. Pasti tahu Cardinal ya, kalau pada sering main ke mall, jeans dan lain sebagainya. Saya diterima di sana di kantor pusatnya di bagian analisis data atau namanya follow up marketing di bagian SBU jeans. Nah, pada saat itu karena merasa bosan bekerja di perusahaan, kerjanya seharian dari jam 8 sampai jam 5 sore itu di depan komputer hanya melihat Excel, mengolah data dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada saat itu ada pembukaan tes beasiswa S2, maka saya ambil tes beasiswa S2 itu. Kemudian setelah selesai, ditugaskan oleh kementerian, dulu Kemendikbud ya, itu untuk mengabdi atau mengajar di Politeknik Negeri Batam di program studi manajemen bisnis dengan mata kuliah yang sama dengan yang akan Anda ikuti selama 1 semester ini. Nah, kemudian diterima CPNS dan ditugaskan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk mengajar di STIMIK Sumedang atau sekarang dikenal sebagai Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Nah, bagi yang mungkin ingin tahu, karena dosen itu tugasnya bukan hanya mengajar, memberikan perkuliahan, tetapi ada juga penelitian dan harus dipublikasikan lain sebagainya. Bagi yang ingin tahu publikasi terakhir yang saya bisa capai, itu bisa Anda klik di link-link seperti ini. Hari ini yang akan saya jelaskan adalah poin penilaian dan aturan nilai akhir.
kemudian aturan perkuliahan, aturan tugas, kemudian nanti ada referensi dan software praktikum. Bagi yang sudah membuka e-learning pasti sudah baca bahwa mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, sehingga nanti di tugasnya juga ada tugas teori dan tugas praktikum, di mana bobotnya sesuai dengan peraturan kementerian untuk program S1 itu 60% teori penilaiannya, kemudian 40%-nya dari praktikum tadi, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, sehingga nanti ada beberapa perbedaan dalam aturan penyerahan tugas untuk tugas teori maupun tugas praktikum. Kemudian karena ada praktikum, kita akan menggunakan beberapa software praktikum, nanti dijelaskan software apa saja, sehingga saya harap semua mahasiswa bisa sudah familiar dalam menggunakan komputernya atau laptopnya. Kemudian mungkin ada beberapa mahasiswa yang misalnya belum memiliki laptop atau komputer di rumahnya, diharapkan ketika ada praktikum atau ketika ada tugas praktikum, setidaknya bisa ikut mengerjakan di laptop temannya. Jadi bagi teman-temannya yang memiliki laptop, dimohon kesediaannya untuk meminjamkan secara bersama ya, meminjamkan, tetapi bukan memberikan jawaban, untuk ikut mengerjakan di laptop temannya. Nah, ini dimohon kerjasamanya karena mungkin teman-teman kita yang belum memiliki laptop atau komputer itu masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan dahulu. Nah, kemudian nanti ada gambaran materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, namanya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, tadi saya ingin sampaikan adalah poin penilaian. Sudah saya sebutkan tadi bahwa kita ada 60% teori dan 40% praktikum, sehingga penilaiannya seperti, mohon maaf, tidak semuanya dengan saya ya kalkulusnya. Jadi penilaiannya itu terdiri atas terstruktur, kemudian mandiri, kemudian ada UTS dan ada UAS. Tugas terstruktur itu diberikan di beberapa pertemuan. Kemudian tugas mandiri ini adalah kuis, nanti kuisnya adalah presentasi berkelompok. Kemudian UTS dan UAS. Nah, bobotnya di struktur ini adalah 30%. Tugas terstruktur, kemudian di mandiri itu adalah 20%, kemudian untuk UTS-nya adalah 20%, dan untuk UAS-nya adalah 30%, di mana 20% ini diambil dari tugas teori dan tugas praktikum. Nanti ada 6 tugas terstrukturnya, tugas terstruktur 1, 2, 3, kemudian diambil 60% nilai teori, kemudian 40% nilai praktikum. Nanti misalnya ada 6 tugas, diratarakan setelah nilai ini diperoleh misalnya 70, nanti yang diambilnya adalah 30% dari 70 atau 21. Kemudian tugas mandiri atau kuis itu nanti ada 2 kuis, 1 kuis sebelum UTS dan 1 kuis sebelum UAS, di mana kuis ini atau tugas mandiri itu nanti akan dilaksanakan dalam bentuk presentasi kelompok mengenai studi kasus. Nanti sama ada teori, ada praktikum, kemudian misalnya hasil dari 2 kuis itu adalah 60, nanti yang diambilnya adalah 20%-nya. 20% dari 60 adalah 12. Kemudian UTS 20%, nanti sama ada teori praktikum. Kemudian misalnya Anda dapatnya nilainya 70, berarti diambilnya hanya 20%-nya, yaitu 14-nya. Nah, selanjutnya untuk UAS juga sama, misalnya Anda dapat di UAS itu 80, setelah teori dan praktikumnya digabungkan, berarti 30% dari 80-nya adalah 24. Nah, yang nanti yang akan diolahnya ke dalam sistem informasi akademik itu adalah 21 ditambah dengan 12, ditambah dengan 14, seperti ini nanti hasilnya. 33, 47 ditambah dengan 24, 71. Nanti nilai ini akan ditambahkan dengan nilai tambah dari kehadiran. Jadi kehadirannya
Ini adalah 10 dikalikan dengan persentase kehadiran. Jadi jika Anda satu semester ini kita ada 16 pertemuan, kalau Anda hadir selama 16 pertemuan berarti 100% hadir. 100% dikali dengan 10, nanti nilainya ditambahkan dengan 10 di sini. 100% dari 10. Jadi ini kalau hadir selama 16 pertemuan, tapi misalnya Anda hadir hanya 80%, ya berarti hanya ditambah dengan 8. Nah, nanti nilai yang sudah digabungkan dengan nilai tambah dari kehadiran ini baru dimasukkan ke dalam siap dan dikonversi ke dalam huruf mutu atau A, B, C, D atau E-nya. Kemudian yang menjadi catatannya untuk kehadiran tidak saya sediakan form khusus di e-learning, tetapi nanti saya lihatnya adalah aktivitas Anda dalam menyelesaikan atau mengakses materi-materi yang saya sampaikan di e-learning dan juga dalam mengikuti kegiatan di Zoom-nya. Kita Zoom-nya tidak setiap pertemuan, dan ada beberapa pertemuan saja selama satu semester ini dari 16 pertemuan. Setidaknya ada 7 pertemuan melalui Zoom termasuk kuis persentase ini 2 kali. Nah, di sini misalnya hari ini adalah tanggal 28, materinya sudah saya sediakan di e-learning. Saya tidak menuntut Anda untuk menyelesaikan semua materi dalam satu hari dari jam 14.40 sampai dengan jam 17.00 atau dari jam 3 kurang sampai dengan jam 5 sore. Tetapi kegiatannya nanti saya ambil, terakhir rekap kehadirannya itu adalah di hari Senin minggu depan. Hari Senin minggu depan itu adalah tanggal 4 Oktober. Jadi materinya, kehadiran itu dilihat dari Anda apakah mengakses materinya, menyelesaikan video dan lain sebagainya selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu, sehingga saya tidak memaksa Anda untuk menyelesaikan hanya dalam waktu 14.40 sampai dengan 17.00. Nah, kehadirannya itu dilihat dari completions, ada tanda centang ya. Tanda centang itu akan muncul ketika Anda mengakses materinya. Jadi bukan hanya melihat course, Anda masuk ke course, misalnya statistika, probabilitas TIC, Anda hanya melihat tanpa mengakses setiap materinya, tanda centangnya tidak akan muncul dan itu tidak dianggap hadir. Karena yang dilihatnya adalah aktivitasnya. Tanda centang akan muncul itu kalau Anda akses paling lambat tanggal 4 Oktober pukul 12 malam. Jadi kalau Anda aksesnya pada hari Selasa minggu depan di tanggal 5 Oktober misalnya, tanda centang tidak akan muncul, tetapi materinya tetap bisa Anda download. Atau videonya juga tetap bisa Anda lihat. Kemudian catatannya, untuk memunculkan tanda centang dari materi dalam bentuk video, itu bukan Anda menonton langsung di e-learning, ini dari sistemnya, bukan saya yang setting. Anda harus klik linknya, nanti dia akan terhubung ke YouTube, kemudian baru akan muncul tanda centangnya. Jadi Anda nontonnya di YouTube-nya, bukan di e-learning-nya, tetapi jangan akses langsung dari YouTube, harus akses dari link di e-learning-nya, sehingga nanti akan muncul tanda centang. Nah, banyak sekali kejadian mahasiswa, Bu, saya sudah nonton berkali-kali videonya di dalam e-learning, tapi kenapa tanda centangnya tidak muncul? Karena dia kliknya play, bukan klik linknya, sehingga tidak akan muncul centangnya. Paham ya untuk kehadiran? Jadi saya tidak akan menyediakan form khusus, tapi melihat aktivitas selama 1 minggu. Nah, selanjutnya, tadi saya sampaikan ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri, kemudian ada UTS, ada UAS. Nah, di tugas terstruktur ini, poinnya tadi sudah saya sampaikan juga ada 30%, kemudian ada sebanyak 6 tugas. Yang menjadi catatannya bukan tugas pertama nanti dibagi menjadi tugas teori, menjadi tugas praktikum, tetapi tugas pertama mungkin fokus di tugas teori, kemudian tugas kedua fokus di praktikum, seperti itu. Jadi nanti diambil 60% dan 40%-nya dari masing-masing tugas ini. Mungkin saja yang ini nanti hanya diambil 60%, kemudian yang tugas 2 diambil hanya 40%.
Nah, kemudian di sini Anda dapat melihat bahwa ada CPMK. Jadi dalam memberikan penilaian seorang dosen itu ada standar kelulusannya, sehingga tidak asal mahasiswa mengumpulkan nilainya sudah bagus. Tidak seperti itu, karena nanti ada hubungannya dengan CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi misalnya di sini ada tugas terstruktur pertama, itu adalah minggu depan. Di dalam tugas terstruktur pertama, saya harus mengukur kemampuan Anda yang memenuhi standar CPMK 1, 2, dan 3. Dan seterusnya, semuanya sama untuk kuis 1, kuis 2, kemudian UTS, dan UAS. Yang dimaksud dengan CPMK-nya adalah seperti ini. Jadi tadi contohnya untuk tugas terstruktur pertama itu ada CPMK 1, 2, dan 3, sehingga saya nilainya apakah Anda sudah dapat menjelaskan konsep dasar statistika dalam kaitan dengan analisis data misalnya. Kemudian CPMK 2-nya saya lihat apakah Anda sudah dapat menjelaskan pengertian statistika sampai dengan memahami dan membedakan jenis-jenis data dan skala pengukuran data, memahami kegunaan statistika. Oke. Sebentar ya, saya keluarkan dulu kucing dari ruangan. Oke, mohon maaf ada gangguan. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan tentang CPMK, jadi saya menilai atau dosen itu menilai standar kelulusan dari mata kuliahnya seperti ini. Jadi ada apakah mahasiswa sudah mampu menjelaskan dan lain sebagainya, sampai dengan untuk mata kuliah ini itu ada 10. Nanti apakah Anda sudah mampu melakukan perhitungan dan analisis terhadap data berkala atau time series-nya, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, tadi di awal untuk penilaian, misalnya tadi kan kita dapat 78 ya. 78 itu nanti yang masuk ke sistem informasinya yang mana? 78 itu ada di rentang ini, sehingga nanti yang masuk siapnya adalah nilai B-nya. Jadi saya harap Anda bisa lulus di mata kuliah ini dan jangan sampai mengulang, jangan bertemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama. Kita bertemunya di mata kuliah yang lain saja. Oke, ada pertanyaan untuk penilaiannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk aturan nilai akhirnya. Ini tidak ada ujian susulan untuk kuis, karena tadi saya sampaikan kuisnya ini dalam bentuk presentasi, kemudian presentasinya melalui kelompok dan Zoom, sehingga jika ada yang tidak bisa mengikuti kuis melalui Zoom, itu tidak bisa ada susulan, tidak ada susulan. Nah, bagi misalnya anggota kelompoknya yang tidak hadir, nanti diberikan nilainya tidak sama dengan anggota kelompok yang hadir yang mempresentasikannya. Ada bobotnya, sekitar 60 sampai dengan 80%-nya. Kemudian ujian susulan untuk UTS dan UAS dapat dilakukan dengan alasan sakit. Kemudian keterlambatan pengumpulan tugas terstruktur, ini kalau tugasnya dalam bentuk tugas tertulis. Maksimal 1 minggu dengan konsekuensinya hanya diberikan 80% dari nilai maksimal. Ini kalau tugasnya dalam bentuk tertulis, tapi biasanya saya berikannya dalam bentuk tugas terstrukturnya online, atau dalam bentuk ujian di e-learning-nya langsung ya, dalam bentuk pilihan ganda dan lain sebagainya. Itu tidak ada konsekuensi keterlambatan pengumpulan tugas, bisa dikerjakan kapan saja, asalkan sesuai dengan batas waktu yang tadi, yang saya sebutkan dalam rentang waktu 1 minggu. Kemudian jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, dan UAS itu akan mendapatkan sanksi nilai 0.
Nah, ini yang harus Anda perhatikan karena mata kuliah ini pasti akan tugasnya itu selalu dalam bentuk file dari hasil praktikum software tadi, kemudian dalam bentuk Word juga. Nah, kebanyakan mahasiswa itu hanya copy-paste dari punya temannya, bahkan ada yang mengirimkan langsung file milik temannya. Nah, jangan seperti itu karena hasil praktikum melalui softwarenya itu akan terdeteksi siapa yang mengerjakannya. Karena ada directory, kalau Anda sudah belajar directory, file yang diaksesnya dari file siapa atau kapan dikerjakannya. Itu akan muncul di dalam output software yang nanti saya minta untuk dikumpulkan. Kemudian, nah ini untuk aturan perkuliahannya, wajib bergabung dalam e-learning. Ini pasti sudah yang mengikuti Zoom hari ini, saya pastikan mungkin sudah bergabung di e-learning karena sudah tahu ada pengumuman untuk Zoom meetingnya. Kemudian absensi kehadiran seperti yang tadi saya jelaskan, saya lihat aktivitasnya per minggu. Nah, kemudian jangan sampai kenapa materinya banyak sekali, satu pertemuan ini ada 5 file, kemudian ada 5 video, itu sengaja saya bagi. Jadi kalau saya gabungkan videonya bisa lebih dari 2 jam. Makanya kalau lebih dari 2 jam atau lebih dari 1,5 jam itu biasanya bosan untuk menontonnya juga. Hanya di skip, hanya beberapa menit awal dilihat, nanti setelah itu tidak dilihat lagi. Nah, makanya saya bagi menjadi beberapa video, sehingga setiap video itu mungkin hanya ada yang 6 menit, kemudian ada yang 15 menit, ada yang 18 menit, dan seterusnya. Sehingga jangan, saya harap sih tidak ada yang mengeluh, kenapa filenya banyak sekali, kemudian kenapa videonya banyak sekali dalam satu kali pertemuan, itu hanya membagi-bagi supaya tidak panjang. Kalau digabung nanti file untuk PowerPoint-nya juga akan lebih dari 30 halaman, kemudian videonya juga mungkin akan lebih dari 1,5 jam atau 2 jam. Nah, kemudian untuk tugas terstrukturnya, ini akan diberikan di setiap pertemuan, tadi ada 6 tugas terstruktur, mungkin dalam bentuk praktikum atau mungkin dalam bentuk ujian online. Kemudian aturan lainnya disampaikan pada masing-masing tugasnya, nanti di tugas itu akan selalu ada muncul deskripsi tugas. Kemudian pada jawaban yang ditulis tangan, ini mungkin ya, kalau ada, itu jangan lupa cantumkan nama lengkap, kemudian NIM, program studi, dan tanggal penugasan. Nah, selanjutnya, tadi saya sampaikan ada juga praktikum. Untuk praktikum nanti kita menggunakan R software, kemudian menggunakan juga Excel, kemudian menggunakan juga Smart PLS. Jadi nanti kalau ada tugas praktikum, saya minta hasil praktikumnya atau disebut sebagai output, mungkin dari R software atau Excel, kemudian dari Smart PLS, kemudian nanti hasilnya ini harus dijelaskan dalam bentuk Word, jadi ada 2 file kalau praktikum yang dikumpulkan. 2 file ini Anda bentuk dalam satu folder, jangan upload pertama output, kemudian upload kedua Word, itu biasanya ke-replace atau kehapus upload yang pertamanya, kalau Anda upload 2 kali di e-learning. Sehingga Anda bentuk dulu dalam satu folder, nah foldernya beri nama dan NIM, beri nama lengkap dan NIM, kemudian bentuk dalam file RAR atau zip supaya tidak korup atau tidak terpecah, kemudian baru upload ke dalam e-learning. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jangan sampai lagi saya bertemu lagi dengan kasus ketika mahasiswa mengumpulkan tugas tetapi menggunakan file temannya. Jadi ada beberapa kasus selama saya mengajar itu, mahasiswa mengumpulkan tugas menggunakan file temannya, bahkan ada yang sampai nama temannya tidak diganti. Jadi nama yang mengirimnya di dalam e-learning siapa, file yang dikirimnya nama orang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa tadi saya berikan sanksi 0? Karena sudah dapat dipastikan bahwa dia sama sekali tidak mengerjakan, bahkan membaca hasil temannya saja tidak. Karena merubah nama temannya saja tidak sama sekali. Nah, itu layak diberikan sanksi nilai 0. Kemudian untuk aturan kuis, tadi saya sampaikan kuisnya itu nanti dalam bentuk presentasi kelompok, termasuk praktikum. Satu kelompoknya itu maksimal 4 orang. Satu kelompok maksimal 4 orang, boleh kurang. Jadi satu kelompok maksimal 4 orang, boleh kurang. Membagi kelompoknya saya serahkan kepada
ketua kelas boleh melalui diskusi mau sama siapa saja, itu saya serahkan, tidak saya bentuk sendiri. Jadi silakan nanti bentuk kelompoknya maksimal 4 orang, boleh kurang. Kemudian pastikan tidak ada satu orang atau beberapa orang yang tidak masuk ke dalam kelompok siapapun. Jadi pastikan semua orang di kelasnya itu terbagi ke dalam kelompoknya. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang H-1 pada saat kuis baru menghubungi saya, Bu, saya belum mendapatkan kelompok. Jangan sampai seperti itu ya, silahkan dikoordinasikan dengan ketua kelasnya dan teman-teman sekelasnya. Kemudian presentasi dilaksanakan secara daring, kita gunakan Zoom, tidak lagi menggunakan Google, karena kalau di saya Google kadang sering error. Kemudian urutan presentasinya akan dilakukan melalui undian, jadi tidak otomatis kelompok 1 presentasi pertama, kemudian kelompok 2 presentasi kedua, kelompok terakhir presentasi terakhir. Tetapi mungkin saja kelompok yang ke-8 dia presentasinya pertama, maksud saya, atau kelompok yang di tengah presentasi terakhir, kelompok pertama mungkin presentasi terakhir. Jadi tidak otomatis sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, kemudian file presentasinya, kalau nanti ada kuis, misalnya jadwal kuisnya itu minggu depan, tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober, berarti tanggal 4-nya Anda sudah harus, kelompok Anda sudah harus mengumpulkan filenya, file yang akan dipresentasinya. Kemudian jawaban tugas nanti ada deskripsi di setiap kuisnya. Tanggal 4-nya harus sudah dikumpulkan. Jadi H-1, 1 hari sebelumnya, file yang akan dipresentasikannya sudah dikumpulkan. Ada pertanyaan untuk aturan tugasnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Ini tadi saya sebutkan ada praktikum komputer. Kita menggunakan 3 software. Pertama menggunakan Excel. Excel ini pasti sudah Anda miliki di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah Art Software. Cara Anda untuk mendapatkan Art Software, silakan klik link ini. Nanti akan muncul pilihan apakah spesifikasi komputer atau laptop Anda itu menggunakan Linux, Mac OS, atau menggunakan Windows. Kemudian software yang ketiganya kita gunakan Smart PLS. Smart PLS ini sama, tinggal di download, klik link ini, nanti ada pilihan downloadnya juga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau Anda klik, kalau Excel tidak perlu saya tunjukkan ya, karena pasti sudah ada. Nah, untuk Art Software, nanti kalau Anda klik link tadi akan muncul download Art for Linux, atau for Mac OS, atau for Windows. Jadi silahkan sesuaikan dengan laptopnya masing-masing, cara installnya juga nanti ada tutorialnya di videonya. Kemudian untuk software yang ketiga, atau Smart PLS, nah kalau Anda klik link yang tadi akan muncul seperti ini. Mungkin untuk sekarang ini sudah berubah versi, karena ini saya ambil tahun lalu, ini masih versi Smart PLS 333, tetapi nanti linknya tetap sama, dia akan muncul versi terbaru saja. Nah, nanti sama seperti Art Software juga, Anda silakan pilih sesuai spesifikasi laptopnya masing-masing atau komputernya masing-masing. Nah, di sini mungkin munculnya hanya Windows 64 bit, sebenarnya ini bisa di-scroll ke bawah, nanti ada pilihan untuk 32 bitnya. Sesuaikan dengan laptop, spesifikasi laptopnya atau komputernya masing-masing. Nah, yang harus Anda ingat ketika Anda akan menginstal program Smart PLS ini tidak bisa hanya satu orang yang download, kemudian dikirim ke teman-temannya di-share. Kalau Smart PLS itu individual, jadi harus masing-masing download, kemudian install di laptop masing-masing, karena tidak bisa diinstal di laptop yang lain. Kemudian nanti kita gunakan lisensinya itu menggunakan versi student, tapi mungkin kalau Anda ingin mencoba yang versi pro-nya, nah boleh Anda coba yang trial ini, nanti Anda klik, dia akan minta email Anda, nanti lisensinya akan dikirimkan ke email Anda. Nah, catatannya juga, nomor lisensi itu juga tidak bisa di-share, jadi hanya bisa digunakan satu kali untuk satu laptop. Jadi catatan untuk Smart PLS tidak bisa di-share, tiap orang harus mendownload masing-masing, karena kalaupun dipaksakan tetap tidak akan bisa.
tidak akan bisa diaktifasi. Nah, kemudian untuk referensinya sudah saya susun dalam bentuk modul yang wajib Anda miliki, yang sesuai dengan rencana pembelajaran agar Anda tidak bingung, bercampur-campur dengan materi yang mungkin tidak disampaikan di mata kuliah ini. Yang pertama ada modul 6. Modul 6 ini untuk teori, silakan Anda klik link ini, nanti bisa di-download. Kemudian modul 7 ini adalah untuk praktikum, langkah-langkah secara tertulisnya, nanti praktikum juga ada videonya. Untuk playlist praktikumnya sudah saya share di e-learning, bisa dilihat. Ada materi, video materi, kemudian ada tutorial praktikum Microsoft Excel, kemudian ada tutorial praktikum menggunakan R software, dan juga ada tutorial praktikum menggunakan Smart PLS-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti Anda bisa pelajari di setiap pertemuannya supaya lebih fokus. Kemudian ini adalah referensi tambahannya selain yang 2 tadi. Kalau yang 2 tadi itu wajib Anda miliki karena sudah disesuaikan dengan materi-materi yang akan disampaikan, modul yang saya susun. Kemudian untuk referensi yang di sini, ada yang berbahasa Indonesia, contohnya Budiono, kemudian Mindra Jaya, kemudian Sujana, dan lain sebagainya. Nah, di sini buku referensi yang berbahasa Indonesia bisa Anda beli di toko-toko buku, bisa di Togamas atau di toko buku lainnya. Kemudian kalau yang berbahasa Inggris ini bisa Anda download electronic book-nya atau e-book-nya di e-resources. Sudah kenal e-resources belum? Sudah pernah dengar? E-resources? E-resources itu adalah electronic resources, sumber elektronik. Jadi, kalau buku itu adalah fisiknya, yang print out, kalau electronic resources Anda bisa cari di internet, tapi bukan menggunakan google.com. Ada situs-situs untuk akademik. Jadi tadi saya di awal perkenalkan ada yang namanya publikasi atau penelitian. Nah, itu hasil publikasi atau penelitian itu disebut sebagai artikel ilmiah. Artikel ilmiah nanti juga akan Anda kenal karena ada beberapa tugas yang melibatkan artikel ilmiah. Nah, cara mendapatkan artikel ilmiah itu menggunakan e-resources. Atau tadi saya awali dulu dengan e-books ya. E-books yang tadi saya sebutkan, referensi yang berbahasa Inggris tadi bisa Anda download di link-link ini. Ini adalah link e-resources. Jadi Anda butuh buku tentang misalnya statistika ya, statistikanya dalam bentuk bahasa Inggris, statistics, silahkan akses link-link ini. Ini adalah e-resources-nya. Kemudian kalau Anda membutuhkan untuk mencari artikel ilmiah, nanti akan sangat Anda rasakan atau Anda butuhkan ketika menyusun skripsi. Nah, bisa Anda akses di Sinta yang berbahasa Indonesia ya. Kemudian Google Scholar dan ResearchGate. Ini banyak sekali yang berbahasa Indonesia. Ini yang paling umum digunakan atau yang paling populer digunakan oleh mahasiswa ataupun praktisi ataupun peneliti dan dosen. Jadi Google itu bukan hanya ada google.com, tetapi ada Google Scholar. Scholar ini adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian. Jadi scholar.google, bukan hanya diaksesnya bukan ini saja, tetapi ada scholar-nya. Kemudian ResearchGate juga sama, ini pintu, kalau Indonesianya adalah pintu penelitian, jadi ResearchGate. Sama hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan secara legal. Kemudian kalau Anda butuh artikel ilmiah yang berbahasa Inggris, bisa akses Elsevier, kemudian Springer, dan juga Simago. Link-linknya bisa Anda dapatkan di sini. Nah, kalau ini nanti akan sangat Anda butuhkan, bukan hanya di mata kuliah saya, mungkin di mata kuliah yang lain, terutama pada saat penyusunan skripsi, karena pasti membutuhkan referensi-referensi dalam menyusun karya ilmiahnya, atau di tugas akhirnya itu namanya skripsi. Kemudian ini gambaran materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi di minggu pertama atau pertemuan kali ini,
Anda akan belajar tentang pengantar dasar statistika. Ini materinya sudah saya sediakan di e-learning. Videonya dan file PDF-nya bisa diakses dengan tadi batas waktunya adalah sampai dengan 4 Oktober atau hari Senin minggu depan. Jadi rentang waktunya 1 minggu bisa Anda. Hari ini saya, misalnya hari ini Anda selesaikan materi sesi pertama dengan video sesi pertama, besok bisa selesaikan sesi-sesi yang lainnya. Karena videonya kan itu tidak terlalu panjang, makanya saya bagi supaya tidak diulang-ulang hanya video pertama. Ini rata-rata ya, kalau saya berikan video yang langsung 1,5 jam atau 2 jam itu paling ditontonnya atau dilihatnya atau diperhatikannya hanya 3-5 menit. Makanya saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian supaya lebih fokus terhadap poin-poinnya juga. Nah, di minggu pertama nanti Anda akan belajar tentang apa sih statistika itu, kenapa harus dipelajari. Saya kan masuknya program studi teknik informatika, kenapa tetap harus belajar kalkulus, kemudian kenapa harus tetap belajar statistika, dan lain sebagainya. Nah, di pengantar dasar statistika nanti silahkan Anda akses di e-learning, kemudian pelajari. Gambarannya adalah Anda akan belajar tentang pengertian statistika, kemudian gambaran umum letak statistika di bidang teknik informatikanya seperti apa, kemudian belajar tentang jenis-jenis data, belajar tentang cara menentukan sampel. Sampel tahu ya? Sampel itu adalah contoh, kalau di sini nanti sampel responden dan lain sebagainya. Kemudian untuk minggu kedua nanti kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas. Gambarannya, ini gambaran secara umum, misalnya ya, Anda ingin mengukur kualitas website, sebuah website misalnya website e-commerce, contohnya adalah Shopee misalnya. Anda ingin mengukur kualitas website Shopee. Shopee itu diaksesnya bukan hanya pembeli saja, tetapi juga ada penjual. Misalnya Anda ingin melihat kualitas websitenya berdasarkan pembelinya. Nah, cara mengukur kualitas website itu tidak hanya Anda tentukan tampilannya sudah menarik, kemudian fotonya sudah sesuai dengan produk, kemudian penjualnya fast respon, kemudian pengirimannya cepat, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi ada beberapa teknik, namanya salah satunya adalah web qual. Namanya web qual. Di web qual, ketika Anda ingin mengukur kualitas sebuah website itu, Anda harus mengukur kualitas informasinya. Di kualitas informasi itu ada beberapa faktor yang harus dicari. Apakah informasinya akurat? Kemudian apakah informasinya update? Kemudian apakah informasinya relevan? Kemudian apakah informasinya sesuai? Kemudian selain kualitas informasi, Anda juga harus mengukur kualitas antarmuka penggunanya. Nah, kalau berkaitan dengan tampilan, user interface, ini adalah kualitas antarmuka. Jadi Anda baru melihat hurufnya sudah bagus, kemudian warnanya sudah menarik, kemudian letaknya atau desain tampilannya sudah bagus, dan lain sebagainya, itu letaknya ada di sini, kualitas antarmuka pengguna. Kemudian dalam mengukur website juga nanti Anda harus mengukur usability-nya, kegunaannya. Ada beberapa hal lagi yang diukur, kemudian yang terakhir adalah kualitas interaksi layanannya. Nah, kualitas interaksi layanannya kalau di Shopee nanti interaksi pembeli dan penjualnya. Kemudian bagaimana interaksi penjual dengan ekspedisi pengirimannya. Nah, itu diukur. Nah, nanti dari setiap faktor-faktor ini, saya sebutnya dengan indikator, disusun dalam bentuk item-item pertanyaan. Apakah informasi yang disampaikan atau yang ada di dalam website Shopee sudah akurat? Ditanyakannya seperti itu misalnya. Sampai dengan misalnya terbentuklah 26 item pertanyaan sampai dengan faktor yang terakhir yaitu kualitas interaksi layanan. Nah, item-item pertanyaan ini tidak bisa langsung Anda tanyakan kepada pembelinya atau pengguna website e-Shopee-nya, tetapi harus diukur dulu apakah benar-benar mengukur kualitas informasi. Nah, itu disebut sebagai validitas.
Kemudian, apakah item pertanyaan itu sudah reliable dalam mengukur kualitas informasinya? Nah, itu namanya adalah reliabilitas. Reliable itu artinya tidak ada pemahaman ganda. Jadi stabil. Ketika saya tanyakan ke satu orang, dia mengerti pertanyaan itu tentang konsepnya tentang A, misalnya, kemudian saya tanyakan ke orang B, dia mengerti tentang konsep yang sama. Jadi kalimatnya tidak ambigu. Bukan misalnya saya tanyakan ke orang pertanyaan yang sama, tetapi saya tanyakan ke dalam orang-orang yang berbeda, ternyata pemahamannya berbeda-beda. Nah, itu namanya kalimatnya ambigu, sehingga nanti dia tidak reliable atau tidak ajak. Nanti tidak akan jawaban yang diberikannya, penilaian yang diberikannya itu tidak akan akurat, tidak akan stabil, karena berbeda-beda konsepnya. Nah, itu nanti akan Anda pelajari di minggu kedua mengenai bagaimana kita menguji item-item pertanyaan ini, kemudian bagaimana kita menyusun sebuah kuesioner atau instrumen penelitian. Nah, selanjutnya nanti di minggu ketiga kita akan belajar tentang bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik, dalam bentuk ukuran deskriptif. Kalau dalam bentuk tabel, saya yakin Anda sudah sering ketemu. Di dalam Excel banyak sekali tabel tentang nama mahasiswa, misalnya, kemudian alamat, dan lain sebagainya, dalam bentuk tabelnya. Kalau dalam bentuk grafik juga pasti sudah Anda sering temui. Ada yang namanya grafik bar chart. Kemudian ada yang namanya pie chart, yang bulat, nanti ada arsiran berapa persen. Kemudian ada yang namanya line chart dalam bentuk garis. Nah, itu adalah penyajian data dalam bentuk grafik. Kemudian dalam bentuk ukuran deskriptif, ini pasti sudah Anda temui di SMA atau SMK. Rata-rata itu ditulis X bar, kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi, kemudian ada peluang, P, dan seterusnya. Nah, ini adalah ukuran deskriptif. Nah, nanti akan Anda pelajari di minggu ketiga beserta dengan caranya di dalam Microsoft Excel. Di minggu kedua kita gunakan R software, minggu ketiga kita gunakan Microsoft Excel. Kemudian minggu keempat tadi sudah saya sampaikan itu jadwal kuis kita. Kuis pertama, presentasi kelompok, nanti ada studi kasus, apa yang harus Anda pelajari dari studi kasus itu. Kemudian Anda presentasikan bersama kelompoknya. Nah, kemudian di minggu kelima kita akan belajar tentang teori peluang. Sudah tahu peluang ya? Peluang itu misalnya, berapa peluang Anda lulus dari mata kuliah ini? Nah, itu kita akan pelajari bagaimana kita menghitung peluang sebuah peristiwa. Misalnya tadi kalimat, berapa peluang Anda lulus dari mata kuliah ini? Misalnya Anda menyatakan, saya yakin 80% lulus dari mata kuliah ini. Nah, angka 80% ini munculnya dari mana? Nanti akan dipelajari di teori peluang. Apakah peristiwa lulusnya Anda dari mata kuliah ini termasuk peristiwa mutually eksklusif, atau non-mutually eksklusif, atau peristiwa bersyarat, kemudian bersyarat itu adalah dependen, atau peristiwa yang independen tidak bersyarat, Anda bisa langsung lulus tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu nanti dipelajari di minggu kelima, kemudian praktikumnya masih menggunakan Microsoft Excel. Kemudian di minggu ke-6-nya kita akan belajar tentang distribusi peluang. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang peluangnya, kalau di minggu ke-6 kita berbicara tentang distribusinya, adalah distribusi itu adalah pola. Pola nilai-nilai peluangnya. Mungkin saja si A itu kemungkinan lulusnya 60%. Kemudian si B kemungkinan lulusnya hanya 50%. Kemudian ada yang 100% dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah data. Data ini nanti akan dicari polanya seperti apa terhadap peluangnya, peluang munculnya. Nah, nanti dipelajari di dalam distribusi peluang. Nanti di dalam distribusi peluang akan Anda kenal yang namanya distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal, dan lain sebagainya. Kemudian praktikumnya masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya di minggu ke-7 sampai dengan 9, nanti di minggu ke-8-nya kita UTS dulu, ada pengujian hipotesis.
Hipotesis itu adalah pernyataan ilmiah yang masih perlu untuk diuji. Contohnya, misalnya lembaga kita menyatakan bahwa kualitas website dari STIMIK Sumedang, namanya STIMIK Sumedang itu katanya sudah 95% baik. Nah, pernyataan tadi, kualitas website yang katanya website STIMIK Sumedang ini sudah 95% baik ini, tidak bisa kita terima begitu saja, harus ada buktinya. Masa sih sudah 95%, saya klik link ini aja nggak jalan. Kemudian banyak sekali menu-menu yang tidak update dan lain sebagainya. Nah, pernyataan ini disebut sebagai hipotesis. Hipotesisnya nanti perlu diuji dengan beberapa analisis data, nanti akan dipelajari di pertemuan ke-7 dan ke-9. Pertemuan ke-8-nya kita UAS dulu. UTS maksud saya. Kemudian di minggu ke-10 sampai dengan ke-11, kita akan belajar tentang partial least square structural equation modeling. Yang tadi di awal ketika kita mengukur kualitas website kan ada kualitas informasi, faktornya, indikatornya adalah keakuratannya, relevansinya, kemudian kecepatan waktu penyampaikannya atau up to date dan lain sebagainya. Nah, nanti analisisnya salah satu caranya menggunakan partial least square. Jadi ketika kita sudah sebarkan data melalui kuesioner, bagaimana cara kita mengolah data tersebut supaya bisa dimanfaatkan, misalnya untuk maintenance, apa saja yang harus diperbaiki. Nah, salah satunya nanti caranya menggunakan partial least square structural equation modeling. Nah, di sini nanti kita gunakan Smart PLS, software yang tadi, software Smart PLS. Kalau di minggu ke-7 sampai dengan 9, kita gunakan R software. Yang ini adalah Smart PLS. Kemudian di minggu ke-13 sampai dengan ke-15 kita akan belajar tentang regresi linear sederhana dan korelasi, kemudian ada time series. Untuk gambaran secara kasarnya, regresi linear itu digunakannya seperti apa? Misalnya, Anda punya usaha, kemudian ada data penjualan produk A, berapa pieces, misalnya saya ambilnya dalam 1 bulan, kemudian harganya berapa. Produk B yang terjual dalam 1 bulan berapa pieces, harganya berapa. Kemudian sampai dengan banyak sekali produk, misalnya sampai dengan produk Z, terjual dalam 1 bulan berapa, harganya berapa. Nah, saya ingin mengetahui berapa banyak pieces atau stok yang harus saya sediakan di bulan berikutnya untuk setiap produk ini berdasarkan data penjualan dan harganya. Jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi penjualan. Misalnya harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Nah, di sana nanti dibentuk persamaannya melalui regresi linear. Jadi nanti ada Y, persamaan Y topi sama dengan AX ditambah dengan BX. Jadi Y ini adalah produknya, jenis produknya A sampai dengan Z, CX ini adalah harganya. Nanti bisa diprediksi, berarti untuk bulan depan saya harus ada stok produk A itu misalnya adalah 100 pieces, supaya tidak kehabisan ketika banyak pembeli yang cari. Atau tidak kelebihan. Nah, itu namanya regresi linear. Nanti akan dipelajari regresi linear dan korelasi. Kemudian kalau Anda hanya memiliki data per harinya penjualan A, produk A per hari. Misalnya hari pertama 15 pieces, hari kedua 10 pieces, hari ketiga 80 pieces, hari keempat tidak ada sama sekali. Kemudian Anda tetap ingin mengetahui berapa kira-kira stok yang harus disediakan untuk produk ini tanpa melihat harganya, tapi hanya melihat penjualan per harinya. Nah, itu nanti digunakanlah time series atau analisis data berkala. Nah, itu gambaran umum yang akan kita pelajari 1 semester. Mungkin Anda masih bingung. Nanti akan lebih jelas ketika belajar di setiap pertemuannya, karena nanti akan fokus masing-masing. Kalau sekarang saya hanya memberikan gambaran secara umumnya saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lalu karena kuliahnya kita masih online, rencananya kan tadinya kita ada hibrid. Hibrid itu adalah kuliah shift-shiftan, jadi giliran. Minggu ini misalnya berapa orang yang tatap muka di kampus, tapi masih dalam proses perizinan yang mungkin akan sangat panjang.
Masih dalam pendataan berapa yang sudah divaksin mahasiswanya, dosen, dan lain sebagainya, dan berapa lagi yang harus divaksin. Kalau tidak salah nanti yang belum vaksin itu akan didaftarkan untuk vaksin di kampus. Semoga segera bisa tatap muka, karena pasti sudah bosan dengan kuliah online ini, ke e-learning lagi, ke Zoom lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi di dalam satu semester ini 16 pertemuan nanti ada kita fokus di e-learning saja dan ada juga yang melalui Zoom. Yang minggu pertama kita Zoom, kemudian minggu kedua fokus di e-learning, jadi materinya saya sampaikan di e-learning dan tugasnya di e-learning. Kemudian minggu ketiga kita Zoom lagi. Kemudian minggu keempat sudah pasti Zoom karena ini jadwal quiz, yaitu presentasi kelompok. Kemudian minggu kelima dan keenam kita fokus di Zoom, bukan di Zoom, maksud saya adalah di e-learning. Kemudian minggu ketujuh kita ketemu lagi di Zoom meeting. Kemudian minggu ke-8-nya UTS full di e-learning. Kemudian minggu ke-9 full di e-learning dan minggu ke-10 kita Zoom meeting. Ke-11-nya e-learning lagi. Kemudian minggu ke-12 kita kuis lagi yang kedua, presentasi kelompok. Kemudian minggu ke-13 kita e-learning, minggu ke-14 Zoom meeting, dan minggu ke-15-nya kita e-learning lagi. Baru yang terakhir UAS fokus di e-learning lagi. Jadi dalam satu semester ini nanti kita ada 7 pertemuan, di mana satu pertemuannya adalah hari ini, sehingga nanti ada 6 pertemuan lagi, yaitu di minggu ke-3, kemudian minggu ke-4, kemudian minggu ke-7, kemudian minggu ke-10, minggu ke-12, dan minggu untuk link Zoom-nya itu link yang sama dengan yang digunakan hari ini. Jadi tidak akan ada perubahan untuk link Zoom atau meeting ID Zoom-nya. Kenapa saya tidak menggunakan Google? Karena menurut saya lebih enak menggunakan Zoom, karena aplikasinya seperti saya lebih mudah untuk mengarahkan misalnya coret-coretan seperti ini dibandingkan dengan Google Meet dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mengharuskan saya lebih baik menggunakan Zoom supaya lebih enak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pasti semuanya juga sudah gabung di e-learning ini. Ini hanya contoh saja. Jadi pastikan Anda sudah bergabung di e-learning karena nanti kita akan selalu pengumumannya akan selalu fokus di e-learning, walaupun nanti mungkin saya hubungi ketua kelasnya. Di sini ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa? Kelas C? Wisman, Bu. Wisman, ada Wisman hadir nggak? Nggak ada? Hari ini Bu wakilnya. Ya udah, hari ini aja nanti tolong WA ke saya, linknya kan sudah ada di e-learning ya. Tadi Ya, ada, bukan hari ini ya kalau tadi. Nanti supaya saya kalau misalnya e-learningnya error atau lain sebagainya bisa kasih langsung pengumuman ke hari ini, nanti tolong disampaikan ke temannya. Kirim WA aja ke saya untuk di-save nomornya ya. Baik, Bu. Kemudian ini untuk pelaksanaan Zoom-nya. Saya harap setiap mahasiswa itu memasang foto profil dan nama lengkap yang sesuai dengan yang terdaftar di sistem informasi akademiknya supaya nanti bisa lebih enak ketika saya ada evaluasi perkuliahan secara online dengan lembaga. Jadi bisa di-track mahasiswa ini memang rajin mengikuti atau tidak dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ada kajian ketika nilainya kurang, kemudian kehadirannya harus diperiksa kembali. Nah, kemudian ini pasti sudah mengerti ya, sekarang sudah bisa dirasakan bahwa speaker itu tolong dimatikan ketika tidak berbicara supaya tidak ada feedback. Jadi jelas yang berbicaranya yang berkepentingan. Kemudian aturan lainnya akan diinformasikan di awal kegiatan. Nah, untuk ini saya ingatkan lagi, ID meeting atau link yang digunakan hari ini akan selalu digunakan sampai dengan pertemuan terakhir, jadi tidak akan berubah. Itu digunakan sampai dengan pertemuan Zoom di
pertemuan ke-14. Nanti seperti biasa linknya disediakan di setiap pertemuan yang ada jadwal Zoom meetingnya, nanti absennya dia akan masuk ke sana kalau Anda klik link itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Nah, ini kalau Anda masih bingung misalnya kenapa harus belajar statistika, silahkan diakses di e-learning-nya untuk gambarannya. Pesan saya sebelum saya tutup ya, pesan saya statistika ini jangan sampai dilupakan minimal ya, minimal ini untuk jangka pendeknya adalah sampai dengan Anda bukan kuliah, sampai dengan menyusun skripsi, karena statistika itu banyak sekali digunakan di skripsi. Contohnya, ini contohnya untuk sharing supaya Anda nanti gambar statistika itu digunakannya seperti apa. Yang misalnya di dalam skripsi itu nanti berdasarkan pengalaman saya itu banyak sekali yang kasusnya mengambil kasus tentang membuatkan website untuk desa. Membuat website untuk desa. Nah, saya tanyakan ke mahasiswa bimbingan saya itu kenapa harus dibuatkan website. Jawabannya adalah karena supaya lebih cepat memberikan informasinya. Memberikan informasinya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan pengumuman di masjid katanya. Karena saya tanya ulang lagi, apa lebih cepat pengumuman di website, apakah lebih cepat menggunakan pengumuman di masjid? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira jawabannya apa? Ada rencananya membuat website desa. Kemudian saya tanya, kenapa harus dibuatkan website? Katanya supaya penyampaian informasi dari pihak desa itu lebih cepat kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah, lebih cepat mana pengumuman di masjid dibandingkan dengan pengumuman di website? Di mana? Sugi mau jawab? Ibu, kalau via website kayak gitu yang mengakses cuma beberapa gitu. Ya. Karena tidak semuanya pegang smartphone kayak gitu. Nah, itu makanya di sini adalah letaknya statistika. Jadi benar tadi kata temannya Sugi bahwa tidak semuanya bisa mengakses website. Berarti lebih cepat pengumumannya menggunakan pengumuman di masjid. Tapi pertanyaannya, masjid itu kan nyampainya hanya beberapa meter, lalu penduduk yang jaraknya jauh dari masjid gimana pengumumannya? Bisa jawab lagi Sugi atau temannya yang lain? Boleh izin menjawab, Bu? Ya, Endang? Ya, mungkin kalau misalkan dari segi pengumuman lewat masjid itu cepat gitu ya, langsung diberitakan gitu. Dan mungkin hanya warga sekitar aja yang mendengarkan gitu. Sedangkan yang jauh dari speaker itu nggak akan mengetahui informasi itu. Sedangkan dari website mungkin itu agak sedikit lambat gitu, tapi bisa diakses oleh siapapun gitu sih, Bu, kalau menurut Endang. Ya, jadi ada manfaatnya ketika kita buatkan website. Nah, sehingga tadi saya sebutkan kita akan membuat website desa, sedangkan dalam proses untuk membuat sebuah website, aplikasi, dan lain sebagainya itu harus ada tahap-tahapannya. Pertama adalah tahap analisis data kebutuhan, kemudian yang kedua nanti ada desain, pembentukan desain, kemudian
programming atau pembentukan programmingnya ya, sintak-sintak dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah ketika sudah jadi adalah implementasi. Nah, di setiap tahapan ini ada statistikanya. Tadi yang pertama adalah analisis data kebutuhan yang hubungannya dengan tadi. Kenapa jawabannya tadi ada yang lebih cepat menggunakan masjid, kemudian ada yang tidak semuanya dekat dengan masjid. Bisa menggunakan website juga, beberapa orang yang bisa lebih cepat dapat pengumumannya lewat website. Nah, disitulah letak analisis kebutuhannya. Kita harus cari atau harus analisis apakah masyarakat desanya sudah siap ketika dibuatkan website. Apakah masyarakat desanya sudah familiar terhadap teknologi informasi? Karena besar kemungkinannya untuk masyarakat yang sudah sepuh, ini biasanya beliau-beliau ini tidak suka dengan smartphone karena dirasa cukup rumit katanya. Saya lebih baiknya kalaupun pegang handphone itu biasanya handphone yang biasa, yang hanya cukup telepon dan SMS. Ketika diberikan smartphone, dia rasa ini rumit, terlalu banyak aplikasi. Nah, itu harus dianalisis. Kemudian ada juga masyarakat golongan generasi-generasi mudanya. Nah, inilah generasi-generasi muda yang lebih cepat dan lebih familiar terhadap teknologi informasinya. Sehingga harus dianalisis apakah mereka ini, masyarakat ini, baik dari masyarakat sepuh atau masyarakat golongan generasi muda ini sudah siap ketika dibuatkan website. Nah, namanya adalah literasi digital. Jadi masyarakat dikatakan literate digital itu harus seperti apa? Dia harus minimal mengenal hardware dan software, atau misalnya mengenal minimal ya, salah satunya minimal bisa tahu cara akses websitenya dari smartphone-nya. Atau dari handphone, biasanya handphone juga kan masih bisa. Dia walaupun sinyalnya mungkin masih 8G dan lainnya itu masih bisa pakai explore dan lain sebagainya. Nah, itu harus diukur bagaimana cara kita mengukur literasi digital dari masyarakatnya sehubungan dengan kesiapan untuk dibuatkan websitenya. Itu dianalisisnya melalui statistika. Jadi statistika itu adalah bagaimana kita caranya mengumpulkan data, kemudian cara menyajikan data, kemudian cara menganalisis data, dan cara membuat kesimpulan untuk kepentingan decision maker. Jadi dari statistika tadi hubungannya dengan kesiapan masyarakat dibuatkannya website, itu nanti kesimpulannya harus 80% masyarakat sudah siap atau sudah literate digital sehingga sudah familiar terhadap teknologi informasi sehingga sudah layak dibuatkan website di desanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, selain masyarakatnya sudah siap atau tidak, kita juga harus menganalisis kesiapan dari pihak desanya, pengelolanya nanti, pengelola dari websitenya, apakah sudah familiar atau tidak. Mungkin saja kebanyakannya malah baru kenal arsip-arsip yang biasa ya, aplikasi-aplikasi biasa tentang arsip, seperti itu. Sedangkan untuk pengelolaan website, dia belum siap. Nah, itu juga harus diukur kesiapannya. Selain itu juga harus diukur juga analisis kebutuhan untuk servernya di pihak desanya, apakah jaringannya, infrastrukturnya sudah memadai atau tidak. Nah, semuanya itu dibutuhkan untuk analisis data kebutuhan sebelum dibuatkan desain dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah keputusannya masyarakatnya siap, kemudian pihak desanya sudah siap, selanjutnya adalah analisis kebutuhan desainnya seperti apa yang diinginkan. Fitur apa saja yang akan ditampilkan di dalam website-nya itu dikumpulkan melalui lagi statistika. Jadi bisa menggunakan kuesioner, kemudian nanti dari kuesionernya harus diolah seperti apa, sehingga akan muncul ke bagian desainer, ini yang dibutuhkan nanti untuk pembuatan website dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran umum statistika di tahap pertama, analisis data kebutuhan dan dalam membuat website desa. Kemudian langkah keduanya, ini namanya System Development Life Cycle. Langkah keduanya adalah desain. Desain itu ada beberapa model. Model yang terbaiknya yang mana? Nanti apakah model A dalam mendesain websitenya itu lebih baik dibandingkan dengan model B? Misalnya ya, Anda bandingkan website e-commerce Shopee dengan Tokopedia. Dia menggunakan model yang berbeda. Kualitasnya menurut pengguna atau user itu seperti apa? Apakah Shopee lebih baik atau
Tokopedia lebih baik. Ini sama, model desain A apakah lebih baik dibandingkan dengan model desain B. Nah, itu nanti dilakukan pengujian hipotesis melalui statistika tadi. Kemudian untuk program juga sama, di dalam pemrograman langkah ketiganya itu ada yang namanya algoritma. Algoritma ini seharusnya Anda sudah paham karena sudah belajar kalkulus. Kalkulus itu hasilnya adalah Anda bisa memecahkan suatu masalah yang diturunkan dalam sebuah algoritma. Masih ingat kalkulusnya sama Bu Dede? Ketika Anda dikasih soal integral fx dx, apa yang harus dilakukan? Langkah pertamanya misalnya. Kemudian dalam fungsi logaritma dan lain sebagainya. Nah, di dalam programming itu adalah fungsi-fungsi itu diturunkan menjadi sebuah sintak atau kode, nanti dilakukan penurunannya terhadap pembuatan sintaknya itu dalam bentuk algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Algoritma juga harus dibandingkan mana algoritma yang terbaik ketika dieksekusi, diakses oleh penggunanya cepat atau tidak. Algoritma A ketika dieksekusi, misalnya ketika Anda klik linknya di dalam website, dia eksekusinya langsung terhubung ke linknya itu misalnya 0,0 sekian detik. Tetapi ketika Anda menggunakan algoritma B, si websitenya link itu menghasilkan eksekusi waktunya misalnya lama sekali. Nah, itu nanti dianalisis juga melalui sebuah teknik statistika analisisnya melalui pengujian hipotesis juga. Jadi mana algoritma yang terbaik, di mana kompleksitas waktunya lebih baik. Kemudian yang terakhir untuk implementasinya, nanti kan Anda butuhkan, oke, websitenya sudah jadi, lalu selanjutnya ngapain ya, dijaga kualitasnya supaya tidak mengecewakan usernya. Supaya tidak mengecewakan usernya, nanti ada yang tadi contoh awal sekali yang saya jelaskan tentang kualitas website. Menggunakan web QL, kemudian ada lagi juga yang namanya WebQM dan lain sebagainya. Nah, dari analisis itu nanti akan muncul indikator-indikator mana yang harus ditingkatkan supaya kualitasnya tetap terjaga dan tetap memuaskan penggunanya. Supaya misalnya kan contohnya adalah e-learning nih. E-learning kenapa susah sekali diakses? Ada apa sih misalnya? Lagi maintenance, emang maintenance-nya tentang yang harus diperbaikinya apa aja? Misalnya servernya yang harus ditingkatkan karena ternyata down dan lain sebagainya. Nah, itu dari hasil analisis maintenance tadi. Itu adalah analisis dari contohnya analisis pengukuran kualitas website dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap mata kuliah ini nanti tidak dilupakan karena nanti akan sangat berhubungan dengan mata kuliah yang lainnya, terutama untuk jangka pendeknya adalah untuk penyusunan skripsi. Karena banyak sekali mahasiswa yang saya bimbing itu, Bu, saya mau analisis ini, masih tanya, analisis ini, tapi saya nggak tahu caranya gimana, padahal sudah lulus dari mata kuliah saya. Lalu apa yang didapatkan dari mata kuliah saya seperti itu? Jadi, jangan sampai dilupakan karena banyak sekali manfaatnya selain nanti dalam menyusun skripsi, apalagi nanti kalau Anda bekerja sebagai programmer. Misalnya bikin aplikasi yang scanner ya, sama di Alfamart dan lain sebagainya, itu alat-alat sebagai berikut kan ada total, sum, dan lain sebagainya, itu juga aplikasi dari algoritma yang tadi. Algoritma misalnya kasus ini, nanti total penjualannya berapa itu disusun dalam bentuk algoritma, baru nanti dalam coding. Seperti itu. Jadi rumus-rumus itu diturunkan ke dalam coding melalui sebuah algoritma yang harus dilihat kalau nanti Anda belajar matematika diskrit, nanti ada yang namanya kompleksitas waktu algoritma. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diselesaikan materinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, batas waktunya adalah 1 minggu. Kemudian dijaga kesehatannya, jaga protokol kesehatannya supaya kita secepatnya bisa segera tatap muka di kampus agar tidak selalu kembali lagi e-learning atau kembali lagi ke Zoom. Karena saya rasa pasti Anda sudah merasa sangat bosan, sudah hampir 2 tahun ya, apalagi ini angkatan baru ya, sudah belum pernah berarti di kampus, kuliah di kampus ya. Belum, Bu. Belum sama Ibu.
Semoga nanti perizinannya cepat selesai ya. Mudah-mudahan mungkin saja pertengahan kuliah atau semester depan paling telatnya kita sudah bisa tatap muka, karena setahu saya dari SD sampai dengan SMA sekarang sudah mulai tatap muka walaupun giliran-giliran atau hibrid namanya, masih shift-shiftan. Semoga kita juga segera semoga kita segera bertemu di kampus. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kemudian bagi yang belum vaksin, kalau sudah ada di desanya diadakan vaksin, segera vaksin supaya kita perizinannya cepat dikabulkan oleh lembaga layanan dikti kalau di sini. Kemudian nanti kan dari kementerian juga sudah diizinkan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.